Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Selusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Selusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini sangat luar biasa banget bisa berkembang sampai detik ini ya. Terutama bagi Anda yang saat ini mungkin sudah bingung banget ya, sudah nggak ada pilihan lain. Sepertinya itu sudah pada ngeluh dan pada nyerah semua itu. Ada yang konsep ginilah, ada yang konsep ginilah, pokoknya berbagai macam versi lahir dari pemikiran si debetur gitu loh, saya perhatikan ya. Tapi buat teman-teman semuanya, hari ini ya yang mau kita bahas itu hutang piutang pinjol ini pidana, otomatis penjara tujuannya atau perdata ya. Dan hari ini saya mau bahas itu, dan teman-teman semuanya boleh nih, bagi yang mau mensupport, bagi yang mau aja, bagi yang nggak mau support ya sudah duduk aja tenang, biar Anda nyimak ini baik-baik, jangan takut lagi dan jangan stres lagi. Atau Anda yang oknum debt collector boleh nyimak ini baik-baik juga, tentang yang selama ini orang-orang mendapatkan satu ancaman, konsep-konsep penggelapan, penipuan. Kita mau bahas ini, hutang piutang pinjol ini sebenarnya pidanakah? Tidak ada yang perlu dipanikkan lagi. Oke, ini kita bacakan dulu salah satu contoh-contoh dari penekanan demi penekanan yang dilontarkan oleh debt collector tanpa dasar yang jelas ya. Ini di sini memang tidak disebutkan mereka dari aplikasi mana, cuman selamat siang, tim kami akan melakukan pelaporan data nasabah bermasalah aplikasi kami untuk dijadikan sebuah pengingat bahwa jika data sudah diberikan kepada pihak pusat, maka nasabah yang belum menyelesaikan tagihannya akan dilabeli blacklist karena tidak ada bentuk kooperatif dalam pembayaran. Kerugian Anda jika data sudah masuk ke list blacklist adalah data Anda termasuk KTP akan ditolak untuk semua bentuk pengajuan pinjaman pada fintech, multifinance, dan bank konvensional. Kami harapkan sebelum jam 12.00 dapat melakukan pembayaran untuk menghindari blacklist karena masuk dalam laporan bulanan kepada pihak OJK. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya munculkan di layar Anda. Walaupun mereka membaca data akan diserahkan untuk dilabeli blacklist, tapi poin debt collector tetap ada. Tugas pokok debt collector tetap ada, menagih. Itu ada di posisi bawah. Kami harap sebelum jam 12 dapat melakukan pembayaran. Jadi untuk apa pengiriman blacklist itu? Pengingat, oke, pengingat, biarin aja ya. Kami dari tim legal dan verifikasi data, kami memperingatkan yang kesekian kalinya, data pribadi Anda meliputi foto KTP, foto selfie, alamat rumah, alamat tempat kerja, nomor kontak. Jika Anda tidak juga melakukan pembayaran hari ini max jam 18.00, mohon maaf, maka sesuai prosedur yang berlaku kami akan mengkonfirmasikan kejelasan tagihan ini untuk memverifikasi lebih lanjut keterlambatan Anda di sini sudah lama. Maka apabila terjadi unsur-unsur kesengajaan melalaikan dan menghiraukan penagihan dari tim desk collection kami dengan bukti rekaman digital baik telepon maupun chat dari WhatsApp, maka ini status di tagihan sudah termasuk melalaikan dan menyepelekan. Kami akan cross check lebih lanjut. Terima kasih ya. Bagus ini, dia meng-cross check lebih lanjut. Tapi mereka ada di posisi setelah nomor kontak. Mereka tetap menjadi debt collector, nggak akan bisa mereka di luar dari itu ya. Habis itu lagi ada juga ini, saya tunggu pembayarannya max, ini dari aku laku nih. Kalau masih tidak membayarkan data KTP dan foto selfie akan dialihkan ke OJK dan Bank Indonesia untuk proses blacklist dan akan ada penagihan langsung ke rumah, maka resiko apapun ke depannya akan ditanggung peminjam.
Silahkan dicek di internet dampak bagi nasabah gagal bayar Aku Laku, dan jangan kaget jika ketemu dengan DC lapangan Aku Laku yang melakukan kunjungan ke tempat kerja dan ke rumah ataupun menunggu di jalan pusat keramaian. Siapkan uang cash saat di jalan. Ini penekanan secara halus dan mengancam keamanan seseorang. Ini dilakukan oleh debt collector, ya. Habis itu, bos, saya sudah ada di Indomaret dekat rumah Anda, siapkan. Ini nggak usah percaya ya dengan ancaman-ancaman seperti ini. Oke, kita kembali ke tema awal kita. Apakah hutang pinjol ini pidana atau perdata? Ya, kembali lagi ke perjanjian awal. Ya, saya sudah berulang kali. Mungkin saya bertanya, berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga, berkoordinasi dengan pihak-pihak hukum juga. Memang nggak jumpa unsur pidananya, itu nggak jumpa. Di dalam itu nggak ada. Yang ada itu adalah hutang piutang. Ya, kalau hutang piutang diliputi mengarahnya ke wan prestasi atau perdata. Tapi kenapa mereka selalu melontarkan ancaman demi ancaman akan dijatuhkan ke dalam penggelapan, penipuan, ya. Dasar penggelapannya itu dari mana? Contoh, mereka menitipkan nih, kalau Anda misalnya mau dituntut ke dasar penggelapan, nih contoh secara kasarnya aja ya, dari saya yang orangnya mungkin agak buta hukum juga, tapi sedikit-sedikit mungkin saya agak paham. Contoh, saya nitipkan sama Anda motor, tolong pegang motor saya ini, ya. Habis itu motor saya ini Anda jual, ya. Itu baru jatuhnya ke penggelapan. Cocok lah 372, ya. Tapi ini hutang piutang loh. Anda dipinjamkan, ya, dengan sistem pembayaran. Apalagi di posisi itu Anda mengakui bahwa di situ ada hutang. Ada juga yang sudah mencicil, ya. Maka unsur pidananya nggak ada. Polisi pun juga nggak bisa. Makanya kenapa si debt collector yang bodoh ini selalu mengiming-imingkan Anda dengan nuansa hukum pidana. Kenapa? Karena Anda selalu ketakutan melihat hal-hal seperti ini, ya. Nggak akan mungkin ada unsur pidananya di dalam hutang piutang pinjol, ya. Dari mana unsur pidananya? Nggak ada. Lain hal kalau Anda pemalsuan, itu beda lagi. Tapi kalau real itu hutang piutang, dia akan dikaji peristiwanya. Kayak mana kronologisnya ini bisa terjadi pemindahan uang dari satu ke dua, ya. Dan kayak mana dari situ mekanismenya, kan mereka ada untung di dalam itu, ya, ada bunga, ya jelas. Jadi nggak ada, secara garis besarnya aja nggak ada. Itu walaupun diteliti secara detail pun juga nggak akan jumpa pidananya, ya. Jadi teman-teman semuanya itu nggak perlu takut dengan hal-hal yang contoh Anda telat bayar pinjol diiming-imingkan dengan pasal 372, 378, nggak jumpa pidananya dalam itu. Tapi kenapa debt collector itu selalu menggunakan hal seperti itu? Kitanya sendiri yang selalu membiarkan hal ini terjadi dalam hidup kita. Contoh, ketika Anda diancam, Anda malah sibuk melakukan perpanjangan, mencicil, mencarikan talangan dana, sehingga debt collector merasa berhasil ketika melakukan pengancaman terhadap orang ini menggunakan konteks hukum, ya. Coba ketika mereka mengancam Anda tidak membayar, Anda tidak sibuk cari perpanjangan, Anda biasa-biasa saja, debt collector bingung juga gitu loh, ya. Saya pernah bahas di video yang kemarin, saya juga bahas, sehebat apapun debt collector dalam penagihan, tetap juga mereka akan ada satu kata, bayarkan hari ini juga sebelum jam sekian, bayarkan di jam sekian, selalu ada, ya. Terus kenapa kita ketakutan? Mungkin Anda itu kelebihan panik, kelebihan stres, ya. Atau Anda bilang, bang, saya baru pertama kali. Semua orang juga baru pertama kali, ya. Tidak ada orang yang pengalaman. Kalau mereka sudah pengalaman, berarti itu sudah mafianya di dalam itu, ya. Jadi ini soal hutang piutang pinjol, real itu hutang piutang yang dilakukan oleh si peminjam dan peminjamnya sendiri, ya. Jadi kalau dalam bahasa perbankannya itu dari si kreditur ke debitur dalam keadaan sadar dengan perjanjian hutang piutang, ya. Walaupun di situ dibuatin, ada juga saya menemukan satu pertanyaan, bang, ada orang yang minjamkan uang dengan saya tapi dalam perjanjiannya itu penitipan uang. Oke, itu kan kita dijebak dengan sebuah perjanjian.
Ya, dengan secara kasarnya saya menganalisanya ya. Itu kan dijebak dengan sebuah perjanjian. Jadi jelas kita minjam uang nih, minjam uang contohnya 2 juta. Kita akan balikan 1 bulan ke depan dengan sistem 2 juta kita bayar mungkin 2 juta 100, berarti lebih 100 lah gitu ya. Tapi di dalam perjanjian ini mereka buat bahwa dia menitipkan uang kepada kita sebanyak 2 juta 100. Oke, itu yang paling pertama. Ini perorangan saya pernah menemukan itu ada yang curhat kepada saya gini. Kalau memang Anda dijebak seperti itu, biasanya rentenir lokal pasti melakukan hal ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa menuntut Anda dengan pasal penggelapan. Ya, penggelapan uang. Tapi yang dikaji ini bukan soal perjanjiannya walaupun itu penitipan, tapi peristiwa yang terjadi. Pertama yang akan dilakukan adalah kenapa si rentenir ini menitipkan uang kepada Anda kalau bahasanya penitipan. Ya, kan ada lembaga-lembaga yang lebih resmi tempat penitipan uang kayak bank. Ya, atau lembaga-lembaga yang telah dilegalkan oleh pemerintah. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua lagi, ya biasanya ini si rentenir kan selalu menggandeng lawyer ataupun apalah gitu ya kan, dengan banyak versi lah ya yang ditanyakan kepada saya, apakah saya akan memenuhi unsur pidana. Anda tidak memenuhi unsur pidana karena itu real pinjam meminjam, walaupun dalam perjanjiannya itu ada penitipan. Ya, siapa itu yang merasa ngirim email kepada saya, ini jawabannya ya. Walaupun dalam perjanjian yang Anda kirimkan itu saya membaca itu ada penitipan, dan mereka sengaja menjebak Anda dengan perjanjian itu supaya larinya ke penggelapan. Tapi ketika mereka melaporkan Anda ke pihak kepolisian, polisi akan mengkaji peristiwanya. Ya, polisi akan mengkaji peristiwanya karena tidak akan memenuhi unsur pidananya. Ya, jaksa nggak akan mau, jaksa akan ragu-ragu itu dalam hal itu karena itu memenuhi unsur hutang piutang. Apalagi Anda mengakui bahwa Anda meminjam uang sama dia dengan sistem bayarnya 2 juta 100 yang Anda pinjam 2 juta. Ya, dan ditambah lagi ya, dalam yang ngirim email kepada saya, dia juga telah melakukan mencicil 1 kali. Waktu itu dia memang sudah melampaui perjanjian dari awal. Perjanjiannya 1 bulan. Sudah 1 bulan 1 minggu. Akhirnya dia cuma ada uang 500.000. Dia sudah melakukan pencicilan 1 kali. Ya, maka hukum pidananya gagal dalam hal itu. Ya, yang penting hutang diakui. Itu aja. Walaupun perjanjiannya titipan. Ya, itu untuk teman-teman yang berurusan dengan rentenir manual. Ya, rentenir yang Anda temukan sehari-hari di dalam lingkungan Anda. Dan satu hal lagi juga. Ya. Satu hal lagi juga saya ingatin ini. Terkadang ada juga yang curhat kepada saya begini. Dia cukup dermawan lah. Dia kehidupannya mungkin sudah cukup lah untuk dia dan ada lebih sedikit. Ada orang yang minjam duit sama dia. Ya. Ini juga salah satu modus dari orang-orang. Terkadang orang-orang tahu bahwa hutang piutang ini tidak akan ada delik pidananya. Ya. Dan dia sengaja, dia minjam uang sama Anda 10 juta, dibayarnya 2 kali. Ya, dibayarnya 2 kali. Berarti kan masih sisa 9 juta. Anda mau laporin dia ke polisi, ini nggak bisa. Jadi makanya hati-hati minjamkan uang kepada orang-orang, apalagi orangnya cukup licin ya, cukup susah untuk ditoleransi gitu. Jadi Anda harus hati-hati juga yang terlalu dermawan. Ini hati-hati juga. Ya, karena banyak orang yang modusnya meminjam uang padahal dia tujuannya nggak mau bayar. Tapi dia sengaja, dia pinjam uang Anda 100 juta, dia sediakan uang agak 20 juta membayar. 5 juta, 5 juta, 5 juta, berarti kan sudah dibayar 20 juta. 80 juta dia diam aja. Berarti kalau dia sudah melakukan pembayaran, Anda tidak bisa menuntut lagi karena itu sudah jatuhnya ke sebuah perjanjian apalah namanya itu, yang jelas nggak ada pidananya di dalam itu ya. Jadi sama-sama hati-hati aja. Pokoknya kedepannya buat teman-teman semuanya nggak ada yang perlu panik. Hutang piutang pinjol itu real perdata, tidak ada pidananya ya. Dan saya juga sudah jelaskan tadi tentang pinjam uang sama rentenir juga seperti itu, walaupun Anda juga dijebak dengan perjanjian penitipan ya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman semuanya ini bisa membantu dan tidak ada yang perlu ketakutan dan kecemasan lagi. Ini secara garis kasarnya saya tunjukin, secara detailnya Anda boleh menemui pihak hukum masing-masing atau pihak penasihat